Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yanwadi Tricayono di channel YouTube Yanwadi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Hari ini saya bersama pohon anting putri. Ini konsepnya twin yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya sudah seperti ini setelah kita dulu atau saya dulu melakukan pengepresan ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita nanti kalau ruasnya kepanjangan seperti ini, nanti bisa kita ulang atau kita potong. Tapi kalau yang sudah pas atau coba kita liukkan terlebih dahulu, kita arahkan menggunakan kawat. Nanti kalau misalkan udah enak gitu, tidak usah kita potong. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk langkah awal yaitu adalah seperti biasa rutinitas, yaitu adalah pruning yang wajib dilakukan ya teman-teman ya, waktu kita akan melakukan pengarahan atau pemilihan. Jadi memang pruning ini memang apa ya istilahnya, biar kita itu lebih jelas untuk pemilihan mana yang kita pakai dan mana yang tidak. Untuk pengarahannya juga jelas. Nah, setelah saya lakukan pruning sudah selesai teman-teman ya. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu saya langsung mengarahkannya di bagian cabang yang pertama seperti ini. Nah, ini di bagian tepinya disebut kan ini batang tunggalnya ya teman-teman ya. Ini batang tunggalnya, dia twin itu artinya berbatang dua. Terus kemudian dari batang kedua ini muncul cabang pertama. Jadi cabang pertamanya di bagian sini ya teman-teman ya. Lalu kemarin sudah saya potong, saya los, terus kemudian saya potong, dan sekarang tinggal kita arahkan bagian terusannya ya teman-teman ya, sekaligus anak cabangnya. Jadi saya memilih di bagian ini ya teman-teman ya, bagian luar dan bagian dalam seperti ini. Nanti kita bengkokkan atau kita liukkan ya. Ini kita arahkan terlebih dahulu atau kita lilit terlebih dahulu. Terus kenapa ini kok tidak dipakai? Karena ini terlalu berdekatan ya teman-teman ya, arah tumbuhnya atau titik tumbuhnya itu berdekatan. Jadi kalau nanti kita pakai semua ya bagus, mateng, maksudnya rapat, cepat rapat, tapi untuk dimensinya itu kurang ya teman-teman ya, kalau kita asal rapat aja. Biasanya seperti itu. Nanti ada seleksi lagi kemungkinan kalau sudah seperti itu. Kalau kita mainnya asal matang aja, nanti ada seleksi lagi biar lebih enak seperti itu. Jadi lebih baik kita konsep dari awal untuk dimensi-dimensinya. Nggak apa-apa terlihat belum bagus atau jelek terlebih dahulu, tapi nantinya akhirnya akan tidak ada yang ngulang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita buang aja ya teman-teman. Kemudian kita arahkan di bagian sini. Ini kan arahnya dia kan arahnya ke sana ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai arahnya itu ke sini, kan kurang enak. Jadi kalau arahnya itu ke sana, arahnya itu ke sebelah kiri, jadi semuanya itu harus ngikut agak ke sebelah kiri atau condong ke sebelah kiri juga. Seperti ini nanti apa ya istilahnya, itu akan masuknya itu di keserasian gerak ya teman-teman ya. Keserasian gerak itu misalkan seperti ini, dia kan twinnya di sana. Nah, ini kepalanya bengkok ke sana juga, condong ke sana, arahnya itu condong ke sebelah kiri, itu namanya keserasian gerak ya teman-teman ya.
Nah, kemudian di bagian sini sudah, kemudian kita lanjut ke bagian yang belakang ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian belakang. Ini adalah cabang kedua dari batang kedua ya, atau tuwinannya. Ini kemarin sebenarnya udah ini ya teman-teman ya, udah proporsional, dia malah sedikit agak over. Terus kemudian saya melakukan pengurangan di bagian sini, ada cabang. Nah, ini bekas lukanya karena kalau dilihat terlalu berat ya di bagian belakang itu, kalau terlalu banyak. Kalau di bagian belakang ini kan sudah saya arahkan dulu ya, terlebih dahulu dia sudah jadi duluan lah, ibaratnya seperti itu. Lanjut kita anu aja ya teman-teman ya, kita cutting aja ya, karena ini dia itu harusnya itu lebih pendek daripada yang tangan pertama atau cabang pertama. Jadi kita cutting aja di bagian sini, nanti biar muncul lagi, sekaligus kita pemilihannya kita lakukan ketika sudah rapat aja. Lanjut kita ke bagian atas ya teman-teman ya. Jadi di atas ini ada yang perlu kita arahkan di bagian belakang ini. Nah, ini bisa kita arahkan untuk mengisi di daerah sini. Jadi kalau misalkan kita perlu pengarahan walaupun sedikit, itu kita arahkan, daripada ini kadang kalau memang jangkanya itu untuk mengisi itu sedikit, itu kita bisa lakukan cutting aja, lebih simpel. Tapi kalau jangkanya itu banyak atau untuk mengisi itu di bagian sini kan, kalau kita cutting di sini, nanti kan untuk kesininya lama ya teman-teman ya. Jadi ini kita arahkan biar dia itu cepat ngisi di bagian sini, di bagian yang kosong sini. Jadi untuk kurang lebihnya atau kelebihan dan kekurangan dari proses cutting atau wiring itu seperti itu. Kalau wiring biasanya itu kita itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin mengarahkan di bagian sini atau mengisi di bagian sini, itu akan cepat anu ya teman-teman ya, cepat terisi. Tapi kalau cutting kita harus nunggu mata tunas baru, terus kita cutting lagi, nunggu lagi, seperti itu. Lanjut di bagian depan. Di bagian depan kita khususkan untuk mengisi di bagian depan juga, sama seperti belakang yang tadi. Nah, ini di bagian depan ini ada tunas kecil, kita arahkan ya. Memang kalau pohon kecil seperti ini ya teman-teman ya, harus ekstra telaten, dan juga kalau bahasa Jawa itu jelimet ya. Jadi dasarnya kita bisa membentuk bonsai itu suka terlebih dahulu. Kalau kita sudah suka, walaupun tantangannya seperti apapun,
akan kita lakukan. Tapi kalau memang kurang suka atau putus asa gitu, merasa ndak bisa terus gitu, putus asa, kita nggak akan bisa ya selamanya ya teman-teman ya, karena di sini butuh ketelatenan juga. Nah, di bagian sini sudah ya, sudah terisi semua. Ini di bagian puncaknya kita arahkan ke sini bisa, atau kita cutting juga bisa, karena untuk di bagian mahkota ini sangat memerlukan sedikit saja. Nah, semua sudah terlihat. Yang terpenting itu adalah dimensi ya teman-teman ya. Jadi untuk dimensinya di bagian belakang ini kelihatan, nggak tertutup dengan yang cabang depan. Terus kemudian ini juga kelihatan, nggak tertutup, ini juga kelihatan. Jadi enaknya dimensi seperti itu. Makanya di bonsai itu harus benar-benar memperhatikan dimensi ya teman-teman ya. Ini kita potong aja. Nanti kalau kita menginginkan di bagian sini panjang, kita menggunakan di bagian bawahnya ini. Oke, kemudian lanjut di bagian cabang utamanya atau cabang pertama yang besar ya teman-teman ya. Jadi di sini memiliki cabang atau ya tangan pertama di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian ini. Nah, di sini ada seperti ini ya. Waktu kita motong itu kita harus memperhatikan seperti ini. Tunggakan atau sisa-sisa potongan kita, biasanya kan kita motongnya atasnya, terus dia itu tunasnya lewat bawahnya seperti ini. Nah, lewat bawahnya seperti ini. Ini harus kita hilangkan biar nggak ngejendol ya teman-teman ya, atau biar nggak ini terlalu berat di bagian situ. Terus lanjut kita arahkan ya teman-teman ya. Coba kita arahkan. Nah, di bagian sini sudah saya lilit dengan kawat ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita mengarahkan saja. Nah, di bagian ini agak terlalu jauh ya. Jadi kalau memang seperti ini, kita bisa melakukan penekuan atau kita lakukan liukan secara agak ekstrim biar jaraknya ini agak dekat ya. Tadinya yang panjang bisa lebih dekat seperti itu teman-teman. Nah, ini langsung kita potong saja karena nanti kita butuhnya cuma tumbuh kecil aja ya teman-teman ya. Di bagian sini tuh kita butuhnya kecil aja. Sementara kita potong segini dulu, tapi nanti saya menginginkan di bagian sini. Tapi kita lihat dulu seperti ini. Nah, di bagian sini nanti kita arahkan pasnya itu di bagian mana, seperti itu ya. Ini juga kita arahkan. Jadi untuk pengawatan ini alangkah baiknya kita pruning terlebih dahulu seperti itu ya teman-teman ya, biar enggak ribet ya. Untuk daun-daunnya yang masih itu biasanya kan sangat mengganggu. Terus kemudian untuk pengawatan kita kurang maksimal kalau sudah terganggu seperti itu. Nah, kalau bersih seperti ini kan enak ya, enak kalau sudah bersih seperti ini. Coba ini kita pakai, karena kalau anting putri apalagi kecil seperti ini, kita itu harus benar-benar ini ya, mata tunas itu benar-benar harus kita perhatikan, karena kalau sudah terlalu panjang itu akan kurang enak, nanti dilihat itu kurang enak ya teman-teman ya.
Nah, ini kita arahkan seperti ini. Di bagian depan juga kita arahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita potong langsung aja ya. Kenapa saya kok memilih pendek atau satu mata tunas? Karena di bagian sini itu kalau bisa itu pendek aja ya teman-teman ya. Jadi di bagian sini itu kalau bisa pendek, karena larinya pohon nanti itu ke sebelah kiri sana. Jadi sini kalau panjang nanti akan saling tarik menarik. Itu yang sangat kurang enak dipandang atau dilihat. Kalau sudah tarik menarik itu ya teman-teman ya. Arahnya itu enggak jelas, untuk pohon itu larinya kemana itu enggak jelas. Ini seperti itu. Nah, di tangan pertama dan tangan kedua atau di tuwinannya sudah, kemudian kita lanjut ke atas. Nah, ini di bagian sini kemarin tahapannya saya enggak melakukan terlalu ini ya, enggak melakukan pengelosan terlalu besar. Karena apa? Karena kalau sudah dekat seperti ini, kita sudah dekat dengan mahkota, itu kalau kita terlalu besar ngelosnya nanti akan kebingungan, nanti akan otomatis kalau enggak ditambahin tingginya itu akan jelek kan, apa ya, enggak punya leher, seperti enggak punya leher. Tapi kalau kita sudah ini potong-potong aja nanti akan enak, tingginya kita bisa menyesuaikan. Nah, kita lanjut di bagian belakang ya teman-teman ya. Jadi untuk apa ya, mohon maaf saya tadi lupa untuk menyampaikan, untuk ini, untuk pengarahan ini, untuk pengisian juga bagian-bagian yang kosong seperti ini atau pengawatan pada bonsai ini, kita yang harus kita pertegas itu adalah ujungnya ya teman-teman ya. Jadi untuk ujungnya itu dari cabang tersebut atau dari ranting tersebut itu kemana, itu harus benar-benar dipertegas. Karena kalau enggak tegas itu kurang enak, walaupun dia itu terisi, cuma kayak rasanya itu kurang menurut saya ya teman-teman ya. Jadi untuk ujungnya ini harus benar-benar seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas itu, ini kan ujungnya kita pakai di bagian sini. Nah, di bagian sebelah kanan itu ya, di bagian sebelah kanan itu, kemudian di bagian sebelah kiri ini adalah anak cabangnya. Nah, kebetulan ini bagian dari backnya ya teman-teman ya. Nah, jadi semua sudah saya kawati ya teman-teman ya. Jadi di bagian sini tinggal kita arahkan ke bagian depan saja, karena di bagian depan yang masih kosong. Nah, ini kita tekuk saja. Untuk apa ya, usia seperti ini sangat mudah sekali untuk kita melakukan penekukan atau kita lakukan liukan ya. Karena dia itu masih ini ya, masih sangat lentur sekali untuk
perantingannya atau percabangannya itu masih sangat lentur sekali, jadi mudah diarahkan. Ini untuk pembentukan mahkota ya teman-teman ya. Jadi mahkotanya seperti ini. Terus kemudian di bagian sini ini sangat mengganggu sekali, ini tidak usah kita pakai, ini kita potong saja. Terus di bagian depan ini juga kita lakukan pemotongan saja, karena di bagian depan ini cuma untuk pengisi saja ya teman-teman ya. Nah, jadi di bagian sini sudah. Terus ini ada tunas kecil seperti ini, masih belum bisa kita kawat. Ini nanti untuk mengisi di bagian belakang ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengisi di bagian belakang. Terus kemudian yang lainnya kemungkinan sudah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses hari ini sementara sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.